subscribe dulu ya, agar bisa dapat notifikasi dari video-video selanjutnya. Subscribe gratis loh. Selamat menonton. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Bulan harap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau yang merasa kurang sehat, segera istirahat ya. Teratur, minum obat, bisa obat herbal ataupun obat rumah sakit. Hari ini kita akan melanjutkan dari yang kemarin part 2, yaitu part 3-nya ya. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip persatuan mengenai keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Ya, kalau yang pekan kemarin kalian sudah menjabarkan, itu bagus sekali. Bagi yang sudah kirim tugasnya, ada beberapa yang belum, silahkan dikirim ya. Saya perhatikan keren-keren penjelasannya soal apa yang sudah pernah saya laksanakan, apa yang belum saya pernah laksanakan, yaitu penjabarannya luar biasa. Semoga kita terus bersemangat untuk terus menjaga keutuhan NKRI dengan beragam budaya di Indonesia. Untuk selanjutnya, hari ini kita akan berbicara tentang prinsip-prinsip yang membuat Indonesia ini bersatu. Prinsip untuk membuat keberagaman ini menjadi bersatu ya. Oke, one by one, ada 5 prinsip. Nomor 1, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kalau saya sebut Bhinneka Tunggal Ika, pasti kalian paham tentang artinya. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Ya, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Ya, berbeda-beda, beda tapi satu. Ya, prinsip inilah yang dipakai untuk keberagaman ini bisa bersatu. Jadi kita walaupun berbeda, ada yang suku A, suku B, suku C, suku D, dan seterusnya, kita merasa kita satu Indonesia. Yang saya gambarkan seperti ini, A, B, C, D, tapi jalannya adalah satu Indonesia. Jadi kita ini berasa satu Indonesia. Itu yang menjadi dasar dari keberagaman ini tetap bisa melekat. Jadi yang hari ini pelajari adalah gimana keberagaman yang banyak itu bisa tetap melekat ya. Ini adalah 5 prinsip yang digunakan agar keberagaman itu tetap lengket ya. Jadi setelah belajar ini, saya mau nanti anak-anak sekalian bisa tahu, oh kalau kita mau beragamnya ini tetap lengket, caranya oh ya waktu itu ibu ajarin ya, seperti itu ya. Jadi akan lebih paham gimana caranya keberagaman biar lebih lengket. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Kita kembalikan ke materi kelas 7. Apa itu arti nasionalisme? Arti dari nasionalisme adalah 3 kata ya. Cinta, tanah, air. Jadi selain kita tahu bahwa Indonesia itu beragam dan kita merasa satu Indonesia, jadi walaupun kita beragam tapi kita satu, kita juga merasa harus cinta dengan Indonesia. Itu semua didasari dengan cinta kita kepada Indonesia, yaitu nasionalisme Indonesia ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Apa itu kebebasan yang bertanggung jawab? Ya, bebas, kamu tahu ya kalau bebas itu ya. Bebas itu artinya bebas, tidak terikat. Artinya apa? Kebebasan yang bertanggung jawab yaitu kita melakukan sesuatu berdasarkan tanggung jawab kita kepada apa? Ya, ada beberapa peraturan yang ada di Indonesia. Itu kita bebas melakukan apa saja, tetapi asal tidak melanggar aturan tersebut. Berarti nggak bebas ya Bu ya kalau gitu. Bebas, kamu tidak dilarang untuk melakukan hal-hal yang memang menjadi hak asasimu ya. Kayak belajar tidak dilarang, bermain tidak dilarang, tamasya tidak dilarang. Itu namanya bebas ya.
Tapi ada hal-hal yang berhubungan mungkin yang bersinggungan dengan hak orang lain, maka dibuatkanlah sebuah peraturan. Itu kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi jangan dipikir kan bebas, ya bebas aja. Ya, no. Itu namanya kebebasan tidak bertanggung jawab. Kalau yang kita bahas hari ini adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ini ada poin ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kita melakukan sesuatu bebas, silahkan, tapi bertanggung jawab. Pasti kita kalau di Indonesia harus punya tanda pengenal, yaitu KTP. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Kan bebas dong ya, aku mau buat KTP terserah dong. Ya harusnya gitu. Tetapi kenapa kita harus buat KTP? Biar ketahuan kita ini orang mana, ya tercatat. Oh dia beneran orang Indonesia, dibuktikan dengan KTP dan kartu keluarga. Itu namanya kebebasan dan bertanggung jawab. Ya, setelah itu ya bebas. Yang penting ada KTP, bisa ngurus macam-macam. Prinsip wawasan Nusantara ini tidak hanya melulu tentang kebudayaan. Jadi wawasan Nusantara ini meluas ya, semuanya ya, dari bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, ideologi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Indonesia. Itu adalah prinsip wawasan Nusantara dari berbagai bidang ya. Ya, jadi dari berbagai bidang. Jadi kita sebagai orang Indonesia untuk merekatkan, kita yakin bahwa Indonesia itu punya banyak hal tidak hanya kebudayaan yang harus menyatukan kita. Tentang kebudayaan, ada tentang ekonomi, ada tentang perdagangan, seperti itu. Yang nomor 5, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Prinsip pembangunan persatuan untuk menyatukan cita-cita bangsa. Jadi kita itu berharap Indonesia ini bersatu dan sama-sama membangun bangsa. Seperti itu ya. Jadi prinsip persatuan, perhatikan, persatuan pembangunan. Persatuan pembangunan. Artinya pembangunan di Indonesia itu bersatu. Ya, nggak ada yang di sana lebih oke, di sini kurang oke, gitu ya. Itu prinsipnya. Ya, ini 5 prinsip yang akan melekatkan kita. Jadi kalau kita melihat keberagaman itu jadi merasa tambah melekat ya. Ada keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, yang pertama yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang kedua prinsip nasionalisme Indonesia, ketiga prinsip kebebasan dan bertanggung jawab, 4 prinsip wawasan Nusantara, kelima prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Jadi ini adalah 5 prinsip yang harus dipegang teguh agar kita tetap melekat ya. Jadi setelah mengetahui 5 prinsip ini, ada tugas mandiri buat kalian semua. Saya minta tuliskan di sebuah tabel ya. Buat tabel. Di masyarakat itu pasti ada yang sama, ada yang beda ya. Ada yang sama, ada yang beda. Oke, saya minta kalian cari faktor persamaan dan faktor pembeda. Buat kolom seperti ini, kemudian bikin yang sebelah sini faktor persamaan dan yang di sini faktor perbedaan di masyarakat ya. Di masyarakat tempat tinggal masing-masing ya. Kemudian yang ini juga dijelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri, ditambah dengan mungkin referensi dari buku atau internet yang kalian dapatkan ya. Seperti itu. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komen bawah ya, pertanyaan apa, atau mau ditaruh di GCR masing-masing, silahkan. Oke, dari saya sekian dahulu. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Tetap semangat belajar, tetap raih cita-cita apapun yang terjadi dengan hari ini, dengan pandemi ini. Bukan penghalang untuk kita semua meraih apa yang terbaik dalam hidup kita ya. Semangat anak-anakku sekalian.
Kalian adalah orang-orang luar biasa, kalian adalah orang-orang sukses. Maka semangatlah untuk mengejar cita-cita kalian. Ibu bangga kepada kalian semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.